Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS pemrograman berorientasi objek terkait membuat interface yang terkoneksi dengan database MySQL. Pertama-tama kita buka XM. Lalu klik tombol start di dalam Apache dan juga MySQL-nya. Setelah itu klik tombol admin. Kita akan masuk langsung di MySQL PHP MyAdmin. Ketika sudah terbuka, langkah selanjutnya kita buat database toko itu sendiri dalam MySQL. Contohnya ini database yang sudah terbuat. Kemudian buat tabel bernama produk dan masukkan dummy data di dalam tabel produk yang ada di database toko. Langkah selanjutnya kita buat untuk tampilan GUI atau interface yang ada di NetBeans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arjan Juniarto, NIM 241044 1004. Di sini saya akan menjelaskan source code tabel Java Swing untuk membuat komponen GUI, Java AWT event untuk klik tombol, Java AWT untuk layout dan warna, Java SQL untuk koneksi ke database, Java Swing Table untuk model tabel. Import kasir barang adalah import kelas barang. Public class tabel untuk merupakan turunan dari JFrame sehingga bisa membuat window. Public tabel memanggil metode untuk menginisial seluruh tampilan GUI, dan metode ini berfungsi untuk menambahkan data produk baru ke dalam database melalui input pengguna. Ketika tombol insert ditekan, akan muncul pop-up berisi form input yang meminta pengguna untuk mengisi 4 data kode, nama, harga, dan stok produk. Form ini digunakan menggunakan beberapa JTAG field dan ditampilkan melalui JOption pane. Dan jika pengguna menekan tombol OK, program akan membaca isi input dan mengonversinya ke dalam tipe data yang sesuai, seperti in untuk kode, harga, dan stok, serta string untuk nama produk. Setelah itu program membuat koneksi ke database dan menyusun perintah SQL menggunakan prepared statement untuk menyimpan ke data dalam tabel produk. Apabila proses insert berhasil, akan muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Selanjutnya metode load action performance dipanggil untuk menyegarkan tampilan tabel di GUI agar data baru langsung terlihat. Jika terjadi kesalahan seperti input yang tidak valid atau gagal koneksi ke database, program akan menampilkan pesan error kepada pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Fadilah Karika Dewi, NIM 24104419. Di sini saya akan menjelaskan source code load. Metode load action perform digunakan untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel GUI aplikasi. Saat metode dipanggil, program membuka koneksi ke database menggunakan koneksi get connection, kemudian menjalankan perintah SQL select from product untuk mengambil seluruh data dari tabel produk. Setelah data berhasil
diambil program menghapus semua baris lama pada tabel GUI menggunakan model Dosset-Rawcon agar data yang ditampilkan selalu terbaru. Setiap baris hasil query dibaca satu persatu menggunakan pengulangan while, lalu dimasukkan ke dalam objek barang yang menyimpan informasi produk seperti kode, nama, harga, dan stok. Data dari objek barang tersebut kemudian ditambahkan ke tabel GUI menggunakan model .addRaw. Dengan demikian, tabel akan langsung menampilkan seluruh data produk yang ada di database. Jika terjadi kesalahan saat memuat data, contohnya ketika exam dan maupun MySQL belum terkoneksi atau belum dibuka, maka program akan menampilkan pesan error. Gunakan J-Option Pen sehingga pengguna mengetahui bahwa proses pemuatan data gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin Samsuduha dengan NIM 24104410020. Saya di sini akan menjelaskan tentang Private Void Update Action Performed. Kode ini berfungsi untuk memperbarui data produk dalam database MySQL melalui antarmuka Java Swing. Saat tombol update ditekan, program akan meminta pengguna memasukkan kode produk yang ingin diubah melalui dialog input. Jika pengguna tidak memasukkan apapun atau membatalkan input, proses update akan dihentikan. Jika kode produk dimasukkan, program akan mencari data produk terkait di database menggunakan perintah SQL select. Jika data ditemukan, maka program akan menampilkan form input sederhana menggunakan J-Option panel yang sudah diisi otomatis dengan data produk yang lama. Pengguna bisa mengubah nama produk, harga, atau stok langsung dari form tersebut. Setelah menekan OK, program menjalankan perintah SQL update untuk menyimpan data baru ke database. Jika proses berhasil, tabel di aplikasi akan diperbarui melalui load action performed dan pesan sukses akan ditampilkan. Jika kode produk tidak ditemukan atau jika terjadi error pada saat koneksi atau query SQL, maka akan ditampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Saya akan menjelaskan untuk bagian kode Private Void Delete Action Perform. Bagian Private Void Delete Action Perform sendiri kegunaannya untuk menghapus data produk dari database berdasarkan kode produk yang dimaksudkan oleh user atau pengguna. Untuk bagian string input sampai return ini digunakan untuk meminta input kode produk kepada pengguna dan sekaligus untuk menampilkan dialog input, yang mana jika dialog input itu dikosongkan atau dibatalkan atau di cancel oleh pengguna, maka proses akan mengeksekusi return atau proses dibatalkan. Dan untuk inconfirm, J-Options ini digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi penghapusan, yang mana jika pengguna itu memilih tidak, artinya eksekusi program akan menjalankan return atau artinya proses dibatalkan, tidak jadi mengeksekusi kode produk yang akan dihapus tersebut. Untuk bagian ini merupakan implementasi dari query SQL untuk menghapus produk berdasarkan kode.
yang mana jika berhasil maka data atau program akan menampilkan kode bahwasanya data berhasil dihapus. Yang mana jika produk ditemukan, artinya ada di dalam database MySQL, maka kode data tersebut akan dihapus dan akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Dan apabila tidak ditemukan, artinya mungkin di dalam database MySQL itu data atau kode produk yang akan dihapus itu tidak ada, maka akan menampilkan pesan bahwasanya data stok yang akan dihapus itu tidak ada. Dan untuk program Catch SQL Exception ini merupakan bagian shortcode yang mana jika terjadi kesalahan database maka akan menampilkan pesan error atau gagal menghapus. Di sini saya akan menjelaskan shortcode public static void main. Bagian kode ini digunakan untuk mengatur tema GUI dan menjalankan jendela utama aplikasi yaitu table dengan tampilan yang modern serta aman. Untuk blok try ini digunakan untuk mengatur tema GUI yang mana mencoba mengubah tampilan aplikasi Swing ke tema Nimbus jika tersedia. Dan untuk bagian catch ini digunakan apabila terjadi kesalahan maka akan ditangani dengan catch dan ditulis ke log menggunakan logger. Dan untuk Java awt event GUI invoke letter digunakan untuk membuka jendela antar muka table secara thread safe menggunakan event quick invoke letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Panji Pratama, NIM 2410416. Saya akan mempresentasikan dari kelas produk. Pertama, kita membuat public class product yang berisikan private insert kode, private string nama, private integer harga, dan private integer stock. Semua atribut bersifat private, yang artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja. Hal ini merupakan enkapsulasi, yang artinya menyembunyikan data internal agar tidak bisa diubah langsung dari luar kelas. Lanjut ke parameter, mulai public product, integer kode, string nama, integer harga, integer stock. Konstruktor digunakan saat objek produk baru dibuat, dan untuk this kode ini untuk menyimpan nilai parameter ke atribut kelas. Dan lanjut ke getter, getter digunakan untuk mengambil nilai atribut, dan karena atribut bersifat private maka perlu metode get kode, get nama, get harga, dan get stock untuk mengakses nilainya. Kita lanjut ke setter. Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas. Tidak ada setter untuk kode, yang artinya kode produk dianggap tidak boleh diubah setelah dibuat. Lanjut, saya akan mempresentasikan kelas barang. Pertama, kita membuat public kelas barang extend product. Extend product yang artinya kelas barang mewarisi semua properti dan metode dari kelas produk. Jadi barang secara otomatis memiliki variabel kode, nama, harga, stok, konstruktor produk, getter, dan setter. Lanjut kita ke konstruktor. Konstruktor ini akan dipanggil saat membuat objek barang. Dan untuk super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk atau kelas produk.
Ini adalah inheritance konstruktor chaining, meneruskan kode, harga, dan stok ke produk. Lanjut ke metode tambahan. Public string get deskripsi, kita return. Metode ini tidak ada di kelas produk, sehingga ini adalah tambahan khusus milik barang yang bertujuan memberikan deskripsi singkat dari produk. Kode ini membentuk sebuah kelas bernama koneksi yang berfungsi untuk membuat koneksi ke database MySQL lokal. Di dalamnya terdapat 3 variabel statis yang menyimpan informasi penting, yaitu URL database, nama pengguna, dan kata sandi. URL database menunjukkan bahwa aplikasi terhubung ke database bernama dbtopo di server lokal dengan port standar MySQL yaitu 3306. Username yang digunakan adalah root dan passwordnya dikosongkan. Metode getConnection bersifat statis sehingga bisa diakses tanpa membuat objek dari kelas koneksi. Metode ini bertugas untuk mengembalikan objek connection yang dibutuhkan untuk menjalankan perintah SQL dan melempar SQL exception jika proses koneksi gagal. Baik, cukup sekian penyampaian presentasi tugas UAS pemrograman berorientasi objek dari kelompok 3. Banyak salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.